Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman otomotif dimanapun Anda berada. Di video kali ini yaitu melanjutkan video sebelumnya ya. Ini yang temporary suara beat yang suaranya dak gitu ya. Sekarang kita ganti bearing sebelah ini, sebelah kiri, dan ini bearingnya yang sebelah kanan. Yang tadinya menimbulkan suara gelak itu sekarang sudah kita ganti ya teman-teman ya, sudah kita ganti. Sekarang tinggal cuma sama stangnya sekali nih ya, sama stang plus piston ya. Jadi untuk stang sudah baru ini sama. Sekarang oke, teman-teman semua ya, sekarang tinggal kita pasang ya. Sekarang sudah untuk kondisi bearing sudah baru. Sekarang kita pasang, kita masukkan di kalternya ini. Ini sudah kita taruh sini. Namun untuk askruk masih kurang masuk ke bawah ya, masih kurang masuk ke bawah. Dan ini masih muter, maksudnya untuk setangnya masih ada di tengah sini, jadi masih kurang bawah. Sekarang kita awal pertama kita bantu, kita pukul dulu sebentar ya, sedikit ya. Untuk askruknya kita pukul sedikit di sini. Jadi kita tidak boleh memukul yang untuk bandul yang sebelah atas ya. Jadi jangan sampai mukul bandul yang sebelah atas ini. Kenapa? Soalnya untuk kalau nanti kita pukul yang sebelah atas akan berubah nanti. Ini kan sudah di center ya untuk stang register. Kalau kita nanti pukul dari atas sini ya teman-teman ya, untuk pemula, kalau kita masang asur, kita masukkan ke kalter ini, jangan sekali-kali mukul yang untuk bandul yang sebelah atas, nanti akan bengkok kembali dan ini pun nanti tidak akan lurus kembali untuk stangnya. Kita pukul yang sebelah bawah ya. Untuk bandul yang sebelah bawah kita pukul sedikit saja biar masuk sedikit ya. Nah, kayak gini ya. Ini sudah agak masuk. Namun untuk pemasangan askur ini kita susah untuk memasukkan, soalnya ini masih biasanya keras sekali, untuk memasukkan susah. Sekarang sudah kita putar ya, pastikan sudah agak masuk. Untuk askur agak masuk, jadi kalau sudah masuk nanti ini kalau kita putar ini tidak akan gini ya. Jadi putarannya nanti stabil. Kalau sudah stabil berarti posisi sudah tegak ya. Jadi masih sudah tegak. Jadi enggak kalau enggak diputar enggak oleng ini berarti sudah tegak. Kita coba putar dulu. Oke teman-teman semua ya. Jadi ini sudah tegak lurus. Untuk askurnya sudah tegak lurus di kalter. Nah, sekarang caranya kita tidak pakai pukul sebelah sini. Nanti untuk kalter ini kita balik ke sini. Kita balik, nanti kita bantu untuk nariknya dari bawah. Nanti kita track ya. Istilahnya itu apa itu? Ditarik ya. Untuk askurnya nanti ditarik, cuma dengan cara kita track ya. Kita track, jangan kita pukul, kita track pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, kita track pelan-pelan, nanti kita tarik ya, kita tarik pelan-pelan gitu. Jadi kalau bisa jangan dipukul, takutnya nanti untuk ini kan sudah di center ya. Untuk stangnya dari center, kita tarik pelan-pelan biar tidak berubah untuk setelah ini. Oke teman-teman semua ya. Jadi mesinnya ini kita balik ke sini, nanti kita tarik dari atas. Oke ya, kita balik dulu. Oke teman-teman semua ya, sekarang untuk posisi mesin sudah kita balik. Nanti untuk memasukkan ini askruk ini,
askul ini nanti kita tarik dari atas sini ya. Jadi nanti untuk askulnya kita untuk memasukkan ini kita tarik, kita track ya, kita track dari sini nanti. Oke, nanti sebentar tak ambil untuk bantu narik ya. Alat bantu untuk nariknya kita pakai ini. Kita pakai bearing ya, bearing bekas. Kita pakai bearing bekas ini. Oke teman-teman semua ya. Jadi pakai bearing ini kita tumpuk dari sini. Sebentar. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu untuk kalternya ya. Kita pakai pelumas oli. Oke teman ya. Jadi kita putar dulu. Kita pakai bantu bekas bearing ya. Kita masukkan sini. Kita pakai 2 bearing ya. Setelah itu kita pakai bekas ini, bekas puli. Kita ambil dulu. Kita tumpuk pakai ini ya. Kita tumpuk gini. Jadi 2 bearing sama bekas puli ini kita untuk menarik ini ya, menarik askul ke atas. Oke teman-teman semua ya, sekarang sudah kita pasang. Sekarang kita ini ya, untuk mulai kita pakai kunci. Tujuannya adalah untuk menarik askul ke atas supaya kita masuk ke kalternya ya. Soalnya kalau pakai pukul nanti masuknya agak keras sekali. Jadi kita pakai bantu untuk ngetracknya ya, biar aman, masuknya juga nanti biar aman. Jadi kita untuk ngetrack tarik ke atas. Ya, kita pelan-pelan aja ya, kita tarik ke atas ya. Kita cek dulu dari sini sudah naik atau belum. Oke teman semua ya, ini untuk stang sudah bisa gerak ke sini, berarti sudah untuk asap sudah naik. Oke lanjut ya. Jadi untuk ngeternya kita sabar, kita pelan-pelan aja.
ke atas ya. Kita lihat untuk posisi bearingnya ya. Ini posisi bearing sudah sampai ke atas ya. Kelihatan ya teman-teman ya, ini sudah sampai jadi sudah sampai ke atas ya. Sekarang kita balik lagi ya. Ini untuk stang sudah posisi di tengah. Nanti kita kontrol, kita naikkan dulu, kita cek kembali ya, sudah sampai atau belum, apa sudah di posisi dudukannya yang atas apa belum. Kita balik lagi, kita kontrol dulu. Oke teman-teman semua ya, untuk arus klub sudah masuk ya. Ini sudah pol ke posisinya. Tandanya ini sudah pas ya. Ini untuk posisi stang sudah pas di tengah-tengah crankcase-nya ya. Oke teman semua. Dan yang perlu kita perhatikan adalah untuk lubang oli ini. Inilah lubang oli ya. Ini lubang oli yang dari kalter sana, yang dari filter, ada di filter di bawah sana ya. Kalau kita nanti, kalau dari motornya nanti ada baut yang sebelah bawah sini, di situ ada filter ya. Setelah itu nanti untuk pompa olinya yaitu jalur oli dari filter ini masuk ke sini dan akan menyambung di sini di kalter ini ya, akan bertemu di sini. Nah, ini. Jadi dari kalter ini nanti ketemu sama lubang ini. Nah setelah itu masuk ya, di sini ada pompa oli. Ini pompa oli. Jadi untuk jalur oli adalah yang dari kalter satu ini nanti masuk ke sini ya, dipompa sama pompa oli yang ada di sini. Dipompa, dia masuk sini, dari sini masuk ke sini, dia akan dipompa melalui lubang dalam pompa ini, akan menuju keluar sini ya, di depan ini, di depan ini. Nah ini di depan ya, di blok ini. Nanti untuk yang ini nanti langsung melalui blok yang akan dikirim ke noken as ini, ke depan, ke atas ya. Untuk yang lubang ini ya nanti dibagi keluar dari sini, nanti akan dibagi melalui blok ya, blok nanti masuk ke sini, masuk yang lubang ini. Jadi masuk lubang ini nanti akan dikirim ke ini, jalurnya ke sini ya, ini jalurnya ke sini yaitu masuk ke ruang ini, ke ruang bearing ya. Ini jalurnya keluar bearing sini. Nah ini lubang oli ya, yang dilempar dari sini, dari pompa. Yang satu masuk ke blok ke depan, yang satu lempar sini ya, masuk di bearing ini, di sela-sela bearing ini. Dia akan, tujuannya adalah untuk mengirim ke stang ya, ke stang seker. Jadi nanti melalui ini lubang dari ini saringan ini, dia dari lubang ini, dari lubang oli yang ada di bearing ini, nanti akan terlempar ke dalam sini, masuk ke ruangan ini, ya, masuk daerah sini ya. Dia lurus ke lubang stang sini. Nah, ini ada lubang stang ya. Jadi oli disemprotkan ke sini, masuk ke pen stang. Pen stang yang tujuannya adalah untuk melumasi bearing yang ada di stang ini. Setelah mesin berputar, oli akan terlempar di samping melumasi bearing yang ada di stang ini, juga oli akan terlempar, dia akan menyemburkan ke badan piston ya. Kalau ini jadi yang perlu kita perhatikan, terutama untuk pemula ya, ini tidak boleh buntu ya, terutama lubang yang dari sini, yang masuk ke pompa itu jangan sampai buntu. Nanti oli masuk ke sana
akan masuk ke melumasi setang yang ada di pen ini, di pen askruk ini. Dia kalau sudah putaran tinggi, dia akan menyembur, dia akan ikut putaran, olinya ikut putaran ya, akan menyembur ke badan piston. Kalau ini tadi nanti tidak berfungsi, oli tidak berfungsi, tidak masuk ke stang ini, maka piston tidak akan tidak akan tersembur oleh oli yang ada di stang ini, yang mengakibatkan nanti piston akan macet. Oke teman semua ya, saya sudah jelas untuk jalan-jalan oli apa yang perlu kita perhatikan ya. Oke teman semua, langsung kita masukkan ke sini ya, kita pasang semua. Oke, kita lem dulu. Sekarang sudah kita lem ya untuk kalter, langsung kita masukkan ya. Ya, sekarang sudah masuk. Sedangkan semua baut-baut untuk baut kalter sudah keras semua ya. Setelah keras semua, usahakan askruk ini berputar ringan ya. Kalau sudah kita keraskan semua, pastikan askruknya berputar ringan, tidak berat ya. Kalau perputaran askruk ini agak berat setelah kita keraskan semua untuk baut-bautnya, berarti mungkin pada saat pemasangan setang untuk bantul terlalu keluar. Jadi kita harus benahi kembali ya, kita kembalikan ke pasang setangnya dulu. Soalnya pernah dulu mengalami setelah kita pasang kalter, sudah kita pasang kedua-duanya, ternyata untuk askruk tidak bisa muter karena untuk pemasangan stangnya bandulnya terlalu keluar. Sekarang untuk ini, setelah kita sudah keras semua ya baut-bautnya, ini putarnya juga ringan, tidak ada masalah ya, kita putar gini enggak ringan.
Oke teman-teman semua ya, sekarang untuk gear pompa oli sudah terpasang, untuk seal sudah terpasang ya. Jadi selanjutnya nanti kita untuk pasang ini spool-spoolnya dan pemasangan piston sekalian. Oke teman-teman semua ya, jadi itulah cara pemasangan askruk ya. Jadi kesimpulannya, untuk pemasangan askruk khususnya untuk pemula ya, jangan kita apa itu ya, kita pukul, usahakan kita pakai tracker untuk memasangnya ya. Kita cabut pakai, jadi kita tarik sama track gitu cara pemasangannya, biar nanti untuk setelan stangnya ya yang sudah kita balan biar tidak berubah gitu. Oke teman semua ya. Oke teman-teman semua ya, itulah proses pemasangan askruk ya. Setelah kita ganti bearing askruk kanan kiri sama ganti stang ya teman-teman semua ya. Itulah proses pemasangan. Untuk kelanjutannya nanti kita tunggu video berikutnya setelah kita pasang piston sama yang lain. Nanti langsung kita tunggu hasil akhir bagaimana nanti setelah kita ganti bearing askruknya. Oke teman semua, tunggu video berikutnya.